Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ayyaqula subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi talatan wa dzalika adnahu. Wal mustahabbu, dan disunnahkan, ayyaqula subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salatan, 3 kali. Meskipun sebenarnya bacaan sujud dan ruku itu banyak versinya ya. Ada juga yang bacanya subhanakallahumma wa bihamdika rabbighfirli, ada yang begitu. Ada yang subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka, ada. Ini cuma yang biasa kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Wa dzalika adnahu, dan itu paling minimalnya. Biasa ya, seperti yang sebelumnya ketika bahasan ruku, tasbih ruku dan sujud itu 3 kali. Kalau kurang dari 3 berarti kita dianggap tidak mengerjakan sunnah membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Minimalnya 3. Tapi pahalanya tetap ada. Baca sekali misalkan pahalanya tetap ada. Cuman pahala sunnah membaca tasbih dalam ruku dan sujud itu kita nggak ada. Kalau yang sendiri kemarin boleh ditambah sampai 11 kalau emang mau. Ini kalau imam ya cukup, kecuali kalau makmum ngizinin boleh ditambah 11 sama sholat gerhana 100 kali, silakan. Atau kalau mau dibikin kayak sholat tasbih 10 kali 10 kali boleh, silakan gitu. Kalau memang sendiri atau makmumnya ngizinin. Minimal enggak sampai ditinggal, itu paling minimalnya. Wal afdalu ayyudhifa ilaihi, yang kan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa ahsana suratahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu paling sempurnanya tuh. Habis baca tasbih 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ditambahin dah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa ahsana suratahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu paling sempurnanya. Kalau hafal tapinya, kalau nggak hafal ya udah yang kita bisa aja. Kalau mau ditambahin cuma yang ini nggak hafal, boleh ditambah yang lain, misalkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, habis itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh, silahkan. Atau baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, boleh gitu, silahkan gitu.
Tapi minimal tasbih yang 3 itu tidak dikurangi. Itu paling minimalnya. Sempurnanya cakep, tapi jangan sampai tasbihnya kurang dari 3. Itu ya. Ada yang mau nambahin nggak? Belum. Terus summa yajlisu muftarishan, kemudian dia duduk iftirash. Jadi dalam sholat itu kan duduk ada 2, ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk namanya. Ada iftirash, ada tawarruk. Kalau yang iftirash itu duduk antara 2 sujud atau duduk istirahat. Kalau duduk tawarruk itu duduk tasyahud akhir yang pakai miring badannya. Meskipun sebenarnya nggak begitu, nggak aslinya mah. Ini duduk iftirash. Tsumma yajlisu muftarishan, kemudian dia duduk iftirash untuk antara 2 sujud. Fayafshu rijlahul yusra, dia bentangkan kaki kirinya. Ini paham kagak dia bentangkan kaki? Hah? Contohin. Hah? Contohin. Ini bentangkan. Caranya begini, bentangkan. Nah, ini namanya dibentangkan nih. Dari pantat kiri ke pantat kanan dibentangkan namanya. Ini dibentangkan. Apa Ustaz? Ini kelihatan? Sono, kelihatan enggak? Ini. Jadi dari pantat kiri ke pantat kanan dibentangkan namanya. Hah? Ya ntar dulu. Itu dulu, bentangin kakinya dulu. Jadi kakinya dibentangin dari pantat kiri ke pantat kanan, dibentang. Duduknya. Hah? Udah tuh. Itu namanya membentangkan kaki kirinya. Jadi kaki kirinya dipanjangin dari pantat kiri sampai pantat kanan. Wa yajlisu 'alaiha, dan dia duduk di atasnya. Makanya kaki kirinya itu buat bantalan pantatnya gitu, didudukin sama pantatnya. Biasanya kalau di sini duduk tasawuf antara 2 sujud gimana, Ustaz? Sama begitu kan ya? Hah? Ada yang teple. Dilempengin dua-duanya. Ya kan kalau lagi sakit lain lagi urusannya. Ini kalau lagi normal, kalau bisa seperti itu sunnahnya. Udah. Wa yunsibul yumna, dan dia tegakkan kaki kanannya. Dia tegakkan. Gimana tuh negakinnya? Begini Ustaz. Contohin. Iya. Kaki kirinya didudukin, kaki kanannya ditegakin. Nah, begitu dia. Itu duduknya. Itu kaki kanannya ditegakkan, dilempengin ke atas. Nah. Jadi kaki kirinya didudukin, kaki kanannya ditegakkan. Wa yunsibul yumna. Emang kadang-kadang ada yang dilempengin aja tuh, kagak diangkat kakinya. Takut apa? Emang kalau nggak biasa, rada pegel juga. Kalau nggak biasa, ntar dipraktekin masing-masing dah. Kaki kirinya didudukin, kaki kanannya dibikin tegak.
Itu cara duduk iftirash namanya. Mau itu duduk tasyahud awal, mau itu duduk antara dua sujud, atau duduk istirahat, itu cara duduknya seperti itu. Cara duduknya seperti itu. Buat yang normal, buat yang lagi sehat. Kalau kakinya lagi sakit atau emang ada penyakit yang lainnya sehingga nggak bisa seperti itu, nggak jadi masalah. Ini buat yang normal, buat yang sehat. Gitu. Itu cara duduknya begitu. Wa yajibu ayat ma'inna fi julusihi, dan wajib tumakninah dalam duduknya. Ini salah ketik saya, dalam sujudnya jadinya. Dan wajib tumakninah dalam duduknya. Wa yustahabbu ayyaqula rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan disunahkan membaca apal itu ya, udah ya, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba yang bacanya pelan-pelan, yang tartil. Kalau bisa bacanya atu-atu, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Itu kalau bisa begitu bacanya satu-satu. Itu duduk antara dua sujud. Wa yajlisu julusan istirahatan ba'da sajdatin thaniyatin fir raq'atil ula wa tsalitsati. Dan dia duduk istirahat setelah sujud kedua pada rakaat pertama dan ketiga. Jadi setelah sujud yang kedua, kalau rakaat pertama sama rakaat ketiga, pas begitu bangun jangan langsung berdiri. Ada sunnah duduk istirahat namanya. Ya begitu. Hah? Iya, duduk istirahat. Duduknya pakai cara yang tadi, duduknya begitu. Jadi sebelum bangun ke rakaat kedua, kita duduk istirahat dulu. Itu sunnah. Duduk istirahat setelah sujud kedua pada rakaat pertama dan ketiga. Kan kalau rakaat kedua kita duduknya duduk tasyahud awal, atau rakaat keempat duduknya tasyahud akhir. Nah kalau rakaat pertama dan ketiga itu duduk istirahat namanya, sebelum bangun ke rakaat kedua dan rakaat keempat. Wa tamada alal ardi biyadaihi indal qiyami, dan dia bertumpu di atas tanah dengan dua tangannya ketika hendak bangun. Jadi ketika mau bangun dari duduk istirahat untuk bangun berdiri, itu tumpuan kita di tangan. Jadi tangan yang ngedorong kita ke atas. Hah? Iya, gitu. Jadi bertumpu dengan dua tangannya. Jadi bukan palanya yang naik aja, bukan. Jadi emang tangan kita yang ngedorong. Ya kan kadang-kadang palanya langsung nyelungnya aja udah, dari habis sujud kagak pakai duduk lagi, langsung bangun palanya duluan udah naik ke atas. Padahal tangannya duluan yang ngedorong. Gitu. Dia bertumpu di atas tanah dengan dua tangannya ketika hendak bangun. Dan nggak harus ngepel ya. Ini kadang-kadang ada, saya perhatiin beberapa orang di kampung saya kalau pas begitu mau bangun tangannya ngepel dulu. Padahal nggak harus, gitu. Nggak harus ngepel, kayak biasa aja udah. Gitu. Di apa namanya, jebragin, gitu. Dilebarin tangannya, nggak usah pakai ngepel, nggak usah. Gitu. Itu kalau mau bangun. Summa yajlisu litasyahudi muftarishan fil awwali wa mutawarrikan fil akhiri. Kemudian dia duduk tasyahud dengan duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Yang tadi ya, kalau tasyahud awal kita pakainya cara duduk iftirash.
Kalau tasyahud akhir pakai cara duduk tawarruk. Ntar tawarruk ada itu caranya. Bi an yulsiko wirkahul aysari bil ardi, dengan menempelkan pantatnya yang kiri di tanah. Jadi ketika duduk tawarruk yang nempel itu pantat kirinya, kanannya keangkat. Yang nempel pantat kirinya. Wa yunsiba rijlahul yumna ala asabi'iha, dan menegakkan kaki kanannya di atas jari-jarinya. Kayak tadi tuh, kaki kanannya ditegakin kaki kanannya, dan menegakkan kaki kanannya di atas jari-jarinya. Wa yukhrija yusrahu min tahti yumnahu, dan mengeluarkan kaki kirinya dari bawah kaki kanannya. Jadi kaki kirinya dikeluarin, Ustaz, gitu. Sawit Pak ya, di mana-mana begitu ya. Ada yang bisa nyontohin di sini? Ustaz, coba contohin Ustaz. Mohon izin ini ya. Jadi kurang sopan ini nyuruh Ustaz. Kaki kirinya keluarin, kaki kirinya keluarin. Nah begitu, tegak. Badannya nggak usah miring, palanya nggak usah miring, gitu. Enggak begitu, enggak. Gitu. Ini kadang-kadang badan yang ikut miring, palanya ikut miring. Itu begitu tuh. Pantat kirinya nempel, kaki kanannya ditegakkan, kaki kirinya dikeluarin dari bawah kaki kanannya. Itu cara duduk tawarruk, gitu. Mohon izin Ustaz ya, mohon maaf. Mohon maaf. Kalaupun palanya miring itu bukan nengleng, bukan. Karena memang disunahkan kita mengarahkan pandangan kita ke telunjuk ini, ke telunjuk. Jadi miringnya coba sekedar ngarahin pandangan ke telunjuk yang nunjuk gitu. Sekedar itu aja, bukannya nengleng begini, bukan. Tapi mengarahkan pandangan ke telunjuk kita. Itu bukannya palanya miring, badannya miring, bukan. Badannya tegak seperti biasa. Tapi rata-rata di sini begitu semua kan ya? Kalau duduk akhir sama ya. Asal jangan sampai terbalik aja. Ntar malah duduknya di pantat yang kanan gitu. Yang dikeluarin kaki kanannya. Jangan terbalik. Wal mustahabbu ayyabsuto asabi'a yadihil yusra ala takhdihil yusra, dan disunahkan membuka jari-jari tangan kirinya serta meletakkannya di atas paha kirinya. Jadi kalau tangan kirinya dibuka, tangan kirinya dibuka, ditaruh di atas pahanya, di atas paha kirinya, atau di ujung dengkul dah. Itu kan masih paha juga tuh, taruh situ. Dan meletakkan tangan kanannya, wa yado'a yadahul yumna ala fakhdihil yumna, dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Makbudotal asobi'i, dalam keadaan menggenggam. Kalau tangan kirinya dijeberin, tangan kanannya genggam. Illal musabbihata, kecuali jari telunjuknya, kecuali telunjuk dah. Gitu. Tangan kanannya genggam kecuali telunjuk. Wa aqoda talatatan wa khamsina, dan dia membuat simbol angka 35. 35. Ini 5-nya, ini 3-nya. 35. Gitu. Jadi bikin begini kanannya. Kirinya dibuka, kanannya begini. Gitu. Pas tasyahud akhir.
Ya begitu. 35, simbol 35. Iya, ini 5. Karena Arab 5 begini. Ini 3. 35. Membuat simbol 35. Wa asyara bis sababati, dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Jadi pas nunjuk tinggal begini doang, narik gitu. Menunjuk dengan jari telunjuknya. Tapi itu nanti kalau pas bacaan illallah. Kalau pas bacaan illallah, nunjuknya pas illallah aja. Sampai selesai, tapi jangan begitu illallah langsung ditaruh lagi, enggak, sampai selesai begininya. Nanti dituruninnya setelah salam yang pertama, baru turunnya. Tunjuk ini turunnya setelah salam yang pertama, turunnya. Ada juga yang bilang setelah tasyahud selesai langsung turunin. Ada juga yang bilang setelah tasyahud pertama. Udah tuh, jadi tangan kirinya dibeberin, tangan kanannya bikin simbol 35, ditaruh di atas paha dua-duanya ketika duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir. Kalau duduk antara dua sujud atau duduk istirahat, dua-duanya dibeberin, dibuka dua-duanya. Wa yatasyahadu, dan membaca tasyahud. Wa afdalut tasyahudi, dan tasyahud yang paling istimewa ayaqula, bahwa dia berkata at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang paling afdol, paling istimewanya. Kalau paling minimalnya itu at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu paling minimalnya. Tapi kalau paling sempurnanya ini, paling afdolnya, sama ini makan ya bacanya ya, sama semua ini mah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Cuman yang harus kita perhatikan bahwa karena tasyahud ini merupakan rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Yang pertama ada suara, itu yang pertama. Karena ini termasuk rukun yang harus diucapkan, maka ketika membaca tasyahud harus ada suaranya. Jangan sampai cuma mulutnya doang mangap-mangap, tapi harus ada suaranya, meskipun pelan tapi ada suaranya. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan, karena ini rukun qauli, maka tasydid dan huruf-hurufnya jangan sampai dikurangi. Tasdidnya tuh yang paling penting, hurufnya jangan dikurangin. Artinya ngurangin huruf itu jangan sampai yang harusnya dibaca panjang jadi dibaca pendek. Pokoknya yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi tasdidnya diperhatikan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, atau Muhammadar Rasulullah. Pokoknya tasdidnya jangan sampai kelewat. Itu yang harus diperhatikan karena ini termasuk rukun qauli. Tasyahud itu rukun qauli. Ini sebenarnya bacaan ini kalau kita baca sejarahnya nanti bisa dilihat di dalam kitab tafsir, bisa dilihat. Ini bacaan ini diambil dari kisah Rasul saat Isra dan Mi'raj. Jadi ini bacaan diambil dari kisah Isra dan Mi'raj. Begitu Rasul bertemu dengan Allah, Rasul melihat zat yang maha indah, tidak ada bandingannya, beliau pingsan. Pingsan Ustaz. Begitu pingsan, kemudian diminumin air dari surga ke mulut beliau, dicangap gitu biar airnya masuk. Begitu sium, beliau langsung ngomong, bilang at-tahiyyat mubarakatut thayyibatu. Itu siuman dari pingsannya karena ngelihat zat Allah yang maha indah, langsung ngucapin itu. Dengar Rasul ngucap begitu, Allah langsung ngucap salam buat Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah kepada Rasulullah ketika Mi'raj. Nah, Rasul nggak mau didoain sendirian. Rasul nggak mau diberikan kesejahteraan sendirian. Makanya Rasul jawabin sambil ngedoain semua umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Begitu Allah mengucap assalamu alaika, Rasul nggak mau dia sendiri yang selamat sejahtera. Makanya Rasul jawabin assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini kebetulan ini besok udah mau masuk bulan Rajab. Bekal buat ceramah Rajab Ustaz gitu. Setelah mengucap assalamu alaina, Rasul langsung ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Dengar Rasul mengucap syahadat itu, para malaikat yang ada di arsy-nya Allah langsung nerusin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kisah bacaan tasyahud awal dan akhir. Itu kisahnya diambil saat Rasul Mi'raj. Makanya kalau yang tahu sejarahnya, yang paham maknanya, itu nyentuh banget baca ini. Karena ini percakapan Allah dan bihati inda qawlihi illallah, dan disebutkan bahwa dia memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ketika mengucapkan illallah. Tadi ya, begitu angka 35, begitu kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, jarinya baru nunjuk, memberikan isyarat. Memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ketika mengucapkan illallah. Udah tuh jelas sampai sini? Ada yang mau nambahin nggak? Cukup? Kali berkaitan dengan tasyahud atau dengan duduk antara dua sujud, jelas semuanya? Cukup? Iya, boleh. Salam dibawa setelah tahiyat. Jadi apa hukumnya mustajab?
membasuh muka ketika kita selesai sholat. Membasuh muka ketika selesai sholat. Oh ya, mengusap muka setelah salam. Yang pertama cek lo itu ya, cek yang pertama lah, ngapa ini perang dagang? Apanya perang dagang? Di sini. Yang pertama sama aja, cek lo, cek. Yang pertama begini, karena memang kita di wajah dianjurkan usap wajah baterainya. Cek lo. Yang belakang terkeran nggak? Cukup. Yang pertama ini berkaitan dengan doa ya Bang. Kita itu memang dianjurkan untuk mengusap wajah ketika selesai membaca doa. Kita dianjurkan mengusap wajah ketika selesai membaca doa. Tapi ini untuk doa-doa yang dibaca di luar sholat. Jadi kalau doa yang dalam sholat nggak perlu ngusap wajah. Kayak habis baca doa kunut itu nggak perlu ngusap wajah karena dalam sholat. Atau ketika kita baca doa antara dua sujud itu juga nggak perlu ngusap wajah. Jadi dianjurkan mengusap wajah ketika selesai membaca doa yang dibacanya di luar sholat. Itu sangat dianjurkan dan sangat disukai. Nah, karena as-sholatu huwa ad-du'a, sholat itu artinya doa, maka ketika kita selesai mengerjakan sholat, kita pun mengusap wajah kita karena kita baru habis selesai berdoa gitu. Makanya kita mengusap wajah kita. Itu alasannya. Nanti ada lagi yang lain alasannya. Itu yang pertama. Itu aja dulu. Mustahab. Kalau mustahab sendiri artinya itu sangat disukai. Rasul sangat menyukai hal itu. Mustahab itu artinya memang nafilah, ada naflu, mandub, ada mustahab, ada sunnah. Kalau mustahab sendiri artinya sangat disukai. Dari tadi kayak wal mustahabu itu sangat disukai artinya. Rasul sangat suka kalau kita sholat kita baca ini. Rasul sangat suka kalau ketika Allah memberikan isyarat dengan jari telunjuk kita, itu mustahab, sangat disukai gitu. Wal mustahab. Ya karena Rasul suka makanya dijadikan sunnah jadinya. Huwa sholat, hiya doa, sholat itu merupakan doa. Maka ketika kita selesai sholat, kita mengusapkan tangan kita ke wajah gitu. Artinya karena kita sholat doa gitu.
Itu salah satu alasannya, Bang. Jelas ya? Jadi disunahkan mengusapkan wajah. Dasarnya apa tadi? Dasarnya disunahkan mengusap wajah ketika selesai membaca doa. Cuma karena sholat itu sendiri bermakna doa, maka ketika selesai sholat kita usapkan tangan kita ke wajah kita. Itu ntar kalau nggak salah ada bahasan di salam. Ada lagi? Cukup? Kalau gitu lanjut. Tsumma yusolli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudil akhiri wa huwa fardun. Kemudian membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud akhir, dan itu hukumnya fardu atau rukun. Baca sholawat ya. Minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lain dengan sunnah abadnya membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Ayakula, dan paling afdolnya, paling istimewanya dia mengucapkan, dia membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini paling istimewanya. Itu ada tambahannya tuh. Biasanya kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kalau rasanya belum apal atau kurang apal, ya udah pakai yang biasa aja. Yang penting tadi tuh sampai fil alamina innaka hamidum majid. Paling sempurnanya, paling istimewanya. Kalau di itunya tasyahud akhirnya fil alamin innaka hamidum majid. Summa yaqra'ud du'a qabla salami, kemudian dia membaca doa sebelum salam. Karena ada juga namanya sunnah doa tasyahud. Sunnah doa tasyahud. Tahu ini pada apal apa enggak? Yang paling afdol itu wal afdolu ayakula, paling afdol yang biasa ada tuh. Kita minta dijaga atau dijauhkan, dihindarkan dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu. Terus Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrum. Rada panjang emang. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Gitu. Baru dah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Itu kalau yang hafal.
Kalau yang nggak hafal, ya udah doa yang dia bisa. Yang penting habis tasyahud baca doa, karena itu sangat disunnahkan. Baca doa setelah membaca tasyahud. Gitu. Atau minimal yang awal tadi dah, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bagian Allahumma inni a'udzubika hazan kasal dal jubul min iddarir. Terus yang biasa Allahumma inni zolamtu nafsi itu sahin Rabbana zolamna sana lana tarhamna nan. Itu doa setelah membaca tasyahud. Kalaupun nggak hafal, ya udah pakai doa yang kita hafal. Kalau diambil Rabbana juga akan dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa buat orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma yang cakep mah, yang cakep baca doa yang ini, yang cakep mah. Cuma kalau nggak hafal, ya baca yang kita hafal. Gitu. Ini doa tasyahud namanya. Doa tasyahud akhir setelah membaca sholawat atas Nabi. Tumma yusallimu, kemudian mengucapkan salam. Wa huwa fardun fis sholati, dan hukumnya fardu dalam sholat, rukun sholat. Wa aqalluha assalamu alaikum marratan wahidatan, paling minimalnya yaitu mengucapkan assalamu alaikum. Lagi-lagi ya, karena ini rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, maka harus ada suaranya, dan panjang pendek serta tasydidnya juga dijaga. Assalamu alaikum, gitu. Dijaga. Assalamualaikum, assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum, dijaga kalimatnya, dan harus ada suaranya. Wa akmaluha, dan sempurnanya assalamu alaikum warahmatullah, itu paling sempurnanya. Nggak pakai wabarakatuhu ya, karena biasanya kalau pakai wabarakatuhu itu khusus untuk sholat jenazah. Kalau pakai wabarakatuhu, kalau sholat biasa cukup sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Marrotaini yaminan marrotan wa shimalan marrotan fasilan bainahuma, 2 kali ke kanan dan ke kiri masing-masing 1 kali. Ke kanan sekali, ke kiri sekali. Fasilan bainahuma, sambil memisahkan antara keduanya. Jadi jangan disambung tuh salamnya, dipisahin. Dipisahin. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi dipisah salamnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Enggak. Ada pemisahnya di tengah-tengah. Wa an yaltafita fihima hatta yara khuddahu, dan dia menengok padanya pada saat salam sampai melihat warna putih pipinya. Gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak ke belakang enggak, cukup sini aja samping. Ke tengah lagi baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, gitu. Dia menengok sambil melihat sampai melihat warna putih pipinya. Wa yabda'a fis salami fihima mutawajjihan lil kiblati, dan dia awali salamnya sambil menghadap kiblat. Jadi salamnya diawali ketika kita masih ngadep ke kiblat, masih di depan muka kita. Assalamualaikum warahmatullah, gitu. Jadi mulainya pas masih ngadep kiblat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jadi mulainya ketika ngadep kiblat, mulain salamnya. Wayun hiyahu, itu salah baris itu ya. Wayun hiyahu ma'atamamil iltifati, dan serta mengakhirinya ketika sudah menengok secara penuh. Jadi ujungnya pas udah nengok penuh. Awalnya dari ketika muka kita di depan ngadep kiblat, ujungnya ketika udah nengok secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Itu cara salamnya begitu. Jelas itu dah cara nengoknya ya. Wa yusannu lil ma'mumi, dikit lagi. Dan disunahkan bagi makmum an la yusallima, untuk tidak salam illa ba'da faragil imami min taslimataihi, kecuali sampai imam selesai mengucapkan salam 2 kali. Imam udah selesai salamnya 2 kali, baru makmum salam. Jangan sampai imam masih salam, makmum udah bubar. Jadi begitu imam udah selesai salam 2 kali, baru udah makmum mulain Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jangan sampai duluan makmum kelar salamnya dibanding imam, jangan sampai itu. Disunahkan bagi makmum untuk tidak salam kecuali sampai imam selesai mengucapkan salam 2 kali. Jadi pokoknya makmum mah dalam semua gerakan sholatnya nungguin imamnya selesai. Makmum mau ruku, nungguin imam udah di posisi ruku. Makmum mau i'tidal, nungguin imam di posisi i'tidal. Makmum mau sujud, nungguin imam udah di posisi sujud. Sampai salam pun seperti itu. Pengen salam, nungguin imam selesai salam. Itu makmum namanya, ngikut. Terakhir, udah 9:30, tanggung ya, dikit lagi ya, tanggung biar kelar ini. Wayanwil imamu bitaslimatil ula al khuruju minas sholah wassalamu ala man an yaminihi wa alal hafazoti. Imam meniatkan salamnya yang pertama untuk menutup sholatnya dan untuk mengucap salam kepada jamaah yang ada di sebelah kanannya, juga untuk para malaikat hafazoh. Jadi sebelum salam kita niat dulu, ya Allah, saya niat menutup sholat saya dengan salam, begitu. Imam meniatkan salamnya yang pertama, atau yang sholat sendiri ya, imam atau yang sholat sendiri meniatkan salamnya yang pertama untuk menutup sholatnya. Ya Allah, saya niat menutup sholat saya dengan salam, begitu niatnya. Di hati tapi jangan di mulut, kalau di mulut batal. Di hati, saya niat menutup sholat saya dengan salam. Dan untuk mengucap salam kepada jamaah yang ada di sebelah kanannya, juga untuk malaikat hafazoh yang di kanan. Jadi lumayan panjang itu. Ya Allah, saya niat menutup sholat saya dengan salam, dan sampaikan salam saya kepada orang-orang mukmin yang ada di sebelah kanan saya. Baru dah Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jadi niatnya begitu dulu. Sebelum salam, saya niat menutup sholat saya dengan salam. Ya Allah, sampaikan salam saya untuk semua orang mukmin yang ada di kanan dan malaikat yang ada di kanan. Baru dah Assalamualaikum warahmatullahi gitu, Ustaz. Wa yanwi bitaniyati assalamu ala man an yasarihi wa alal hafazoti. Dan dia niatkan salam yang kedua untuk jamaah yang ada di sebelah kirinya dan untuk para malaikat hafazoh. Begitu ke tengah, buat salam yang kedua, niat lagi, ya Allah, sampaikan salam saya untuk orang mukmin dan malaikat yang ada di sebelah kiri. Baru dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam pun ada sunnahnya di situ.
Jadi buat yang imam niatnya seperti itu. Kalau yang sendiri berarti buat malaikat yang ada di kanan aja. Ya Allah, sampaikan salam saya untuk malaikat yang ada di kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, sampaikan salam saya untuk malaikat yang ada di kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Salamnya begitu caranya. Wa yanwil ma'mumu bitaslimatil ula al khuruju minas sholati. Emang suruh berhenti ini udah. Dan makmum niat mengucapkan salam yang pertama untuk keluar dari sholat dan menjawab salam imam. Ya Allah, saya niat keluar, saya niat menutup sholat saya dengan salam dan untuk menjawab salam imam. Itu kalau yang pertama tuh, salam yang pertama. Udah cukup. Dari lagi habis ini. Wa alal hafazati wa alal mu'minina min nahiyatihi fi saffihi wa waraihi wa qadamihi. Dimatiin. Lah dimatiin. Oh. Saya mana tadi? Juga untuk semua orang mukmin yang ada di sekitarnya, baik yang satu saf dengannya, ada di belakangnya dan di depannya. Pokoknya begitu dah, diniatin salamnya buat semua jamaah yang ada di masjid. Gitu. Ya Allah, saya niatkan salam saya, sampaikan salam saya kepada semua jamaah yang satu saf, yang ada di depan saya, yang ada di belakang saya. Baru dah salam. Wa yanwi bitaniyati assalamu alal habazati wa alal mu'minina min nahiyatihi. Dan dia niatkan salam yang kedua untuk mengucap salam kepada malaikat hafazoh dan untuk semua orang mukmin yang ada di sekelilingnya. Dah cukup. Itu cara niat salam ketika dalam sholat. Mungkin jarang yang make ini, jarang. Kalau niat, bahkan bisa jadi baru dengar bahasannya, niat salam dalam sholat. Diniatin dulu tuh, besok-besok kalau mau salam diniatin, ya Allah, saya niat menutup sholat saya dengan salam. Tuh diniatin begitu. Habis itu baru dah, ya Allah, saya sampaikan salam saya kepada jamaah yang di kanan dan jamaah yang di kiri. Itu dibiasain seperti itu. Sampai sini sebelum cukup kan ya. Ini karena bahasan sholat sudah selesai dari awal sampai salam. Tolong dibaca-baca lagi, dipahami lagi. Nah nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam sholat kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memperbaiki sholat kita. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebagai penutup saya ngutip satu ucapan dari Imam Salman Al-Farisi ya. Imam Salman Al-Farisi itu bilang as-sholatu mikyalun. Sholat itu ada takarannya, ada ukurannya, ada batasannya. Faman waffa wuffiyalahu. Orang yang memenuhi takaran ukuran sholatnya, maka Allah akan memenuhi hak-hak orang itu.
Wa man taffafa, dan orang yang mengurangi takaran sholatnya, faqad alimtum ma qalahu Allah taala fil mutaffifin, kalian pasti sudah tahu apa ancaman Allah untuk orang yang suka mengurangi timbangan. Itu ucapan Imam Salman Farisi. As-salun fa fiyalahu. Sholat itu ada takaran, dan orang yang memenuhi takaran sholatnya, maka hak-haknya dipenuhi oleh Allah. Wa maqalahu fil mengurangi takaran sholatnya, tahu ancaman Allah terhadap timbangan. Fawailul lil mutaffifin alladzina irtalu ala si Abu Sad. Udah tuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada untuk menutupnya doa.